أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Allah fitrahkan manusia di atasnya, yaitu kembali kepada Al-Quranul Karim. Fitrah manusia itu adalah kembali kepada Quran, itu fitrahnya. Maka itu juga hak asasi. Hak asasi itu artinya hak dasar. Hak dasarnya orang itu adalah kembali kepada penciptanya, itu haknya. Maka kalau orang dihalangi untuk kembali kepada penciptanya, itu artinya orang dihalangi untuk melaksanakan hak asasinya, hak dasarnya. Jadi kalau ada orang bilang hak asasi itu sebenarnya hak asasi manusia itu adalah hak dia untuk kembali kepada fitrah. Itu hak. Dia punya hak untuk merdeka, untuk bebas. Tidak boleh dihalangi untuk kembali kepada fitrahnya, yaitu kepada Al-Quran dan hadis. Kalau dipaksa untuk tunduk kepada seseorang, itu berarti melanggar hak asasi. Tapi kalau dipaksa untuk tunduk kepada Allah, itu tidak melanggar hak asasi, karena hak asasi, asas artinya dasar. Hak dasarnya manusia itu adalah untuk tunduk kepada penciptanya, Allah yang ciptakan dia. Kalau tunduk kepada manusia, kepada aturan manusia, manusia tidak pernah bikin dia, tidak pernah ciptakan dia, tidak pernah kasih rezeki dia, tidak pernah. Paling dikasih gaji karena dia kerja dikasih gaji. Ya, siapa yang memberi kewajiban itu? Allah. Maka hak asasinya manusia itu adalah untuk disuruh tunduk kepada aturan Allah. Kalau disuruh tunduk kepada aturan selain aturan Allah, berarti sudah melanggar hak asasi, melanggar hak dasar manusia itu. Mari kita kadarkan Allah itu sesuai dengan kadarnya. Kita posisikan Allah itu sesuai dengan kadarnya. Tunduk, patuh, ikut aturan Allah. Jangan sampai kita salah memposisikan Allah. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah itu maha kuat, maha perkasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ini adalah hak asasi manusia, dan tidak ada seorang pun yang boleh menghalangi orang dari hak asasi ini. Kalau orang dihalangi dari hak asasi itu, maka perut bumi lebih baik daripada punggungnya. Artinya apa? Masuk dalam tanah lebih bagus daripada hidup di atas punggung bumi. Kalau orang dihalangi dari hak asasi ini, mati lebih bagus daripada hidup. Kalau dihalangi dari hak asasi. Apa hak asasi itu? Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Ruku dan sujudlah dan sembahlah Allah dan berbuatlah kebaikan. Tidak boleh orang menghalangi orang berbuat kebaikan. Tidak ada orang boleh menghalangi berbuat kebaikan. Tapi kalau berbuat kerusakan bukan hak asasi. Hak asasi kok standar, tidak ada standar. Orang LGBT dibilang hak asasi, bukan hak asasi. Hak asasinya itu tunduk kepada aturan Allah, itu hak asasinya. Kalau dia tidak tunduk kepada aturan Allah, itu menyimpang dari hak asasi. Kenapa? Karena yang ciptakan dia adalah Allah. Ya, hak asasinya itu adalah tunduk kepada Allah, karena yang ciptakan dia adalah Allah. Itu haknya, tidak boleh ada yang halangi. Maka kalau kita katakan boleh tidak orang dipaksa tunduk kepada aturan Allah? Boleh. Kalau dipaksa tunduk kepada aturan selain Allah baru tidak boleh. Ya. Dan orang-orang yang kafir-kafir saja, kalau dipaksa tunduk kepada aturan Allah, itu beruntung dia, bukan rugi. Tidak rugi.
orang-orang kafir dipaksa tunduk kepada aturan Allah itu tidak rugi, dia untung. Ya, coba contoh yang diberikan oleh Khalifah kemarin, ya, waktu beliau datang, contohnya orang kafir dipaksa tunduk kepada aturan bahwa koruptor dipotong tangan. Ya. Maka orang-orang korupsi itu bakal takut semua karena bakal dipotong tangannya. Ini hak asasi. Tapi kata orang melanggar hak asasi. Enggak, hak asasinya orang itu tidak boleh melampaui hak orang lain. Kalau dia korupsi, dia mengambil harta orang lain, rampok namanya, dia sudah melanggar hak asasi orang lain. Orang lain punya hak untuk tidak dicuri barangnya, tidak dirampok hartanya. Kemudian dia rampok harta orang itu dengan dalih korupsi itu, maka dia melanggar hak asasi lah. Kalau dipotong tangannya wajar. Orang dia dibunuh saja kata orang wajar. Coba orang curi motor itu, ada yang sampai dibakar hidup-hidup, padahal itu sudah berlebihan. Tidak perlu dibakar hidup-hidup orang curi motor itu, kesian. Ada orang curi lebih-lebih dari itu, tidak dibakar hidup-hidup. Mestinya kalau rampok itu sampai nisabnya dipotong tangannya, bukan dibakar hidup-hidup, dibunuh begitu. Wow, itu ngeri itu, menghilangkan nyawa itu. Tidak akan masuk surga itu orang menghilangkan nyawa orang beriman dengan sengaja itu. Wih, ngeri, tidak akan mencium bau surga. Padahal surga itu harumnya itu dari 60 tahun perjalanan itu sudah ketemu harumnya. Mau nyampe surga 60 tahun lagi itu sudah kecium harumnya. Coba. Ya. Tapi dia tidak akan mencium bau surga. Coba. Waduh, ngerinya. Maka tidak boleh sembarang-sembarang menghilangkan nyawa orang beriman. Menghilangkan nyawa manusia saja walaupun kafir tidak boleh sembarangan. Apalagi menghilangkan nyawa orang beriman. Orang kafir, orang rampok, orang maling itu tidak sembarang boleh dihilangkan nyawanya. Hati-hati. Ya. Ada Rasulullah pernah ditanya tentang satu kaum istahamu fi damimriin. Ada satu kaum itu mereka sepakat semua untuk membunuh seseorang, satu orang sepakat semua dibunuh oleh satu kaum itu, artinya masa membunuh seorang. Bagaimana itu ya Rasulullah? Kalau hukum di dunia kan masa tidak ada anunya kan? Kenapa dia? Oh ya itu ada orang rampok diamuk masa sampai mati, ada hukumnya? Tidak ada. Ditanya Rasulullah, memang dari dulu juga begitu, tidak ada hukumnya kalau amuk masa itu. Rasulullah ditanya, apa kata Rasulullah? Semua mereka Allah akan bakar di api neraka. Semua kata Rasulullah, semua yang punya andil dalam membunuh orang itu Allah akan bakar di api neraka. Dan Allah tidak peduli. Istahamu fi damimri'in. Mereka sepakat untuk menumpahkan darah satu orang. Bukan seorang muslim gitu, enggak, satu orang. Enggak ada urusan muslim maupun tidak muslim, satu orang, satu nyawa. Menghilangkan satu nyawa. Allah bilang, tapi sekampung, biar sekampung, saya akan bakar mereka semua. Allah akan bakar mereka semua di neraka, kata Rasulullah. Hati-hati. Baik.